Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar malam ini? Kita ketemu lagi ya di Awesome, obrolan sehat mental. Kita akan belajar bersama tentang kesehatan mental dengan narasumber yang berbeda-beda setiap episodenya. Kali ini kita akan belajar tentang overthinking sama teman saya satu lagi namanya Andreas. Oke lah, tadi kan kamu udah bilang soal cemas ya, ketika di masa pandemi ini kita merasa cemas, ya. Atau mungkin juga selain cemas, merasa panik, takut, ada rasa insecure juga, termasuk overthinking gitu. Overthinking itu sendiri dok, itu satu kata yang cukup terkenal lah gitu, dibandingkan mungkin dengan panik ya, atau dengan takut gitu. Selain insecure ya, insecure dan overthinking itu kayak buat sebagian netizen itu sebagai kata yang aku insecure loh, aku overthinking loh. Itu kayak jadi bahasa sehari-hari gitu kan, Dok. Overthinking sendiri itu sebenarnya apa sih, Dok? Sebelum nanti kita akan ngomongin gimana caranya mengatasi overthinking. Sebenarnya overthinking itu apa sih? Kita kalau bahas overthinking, kita balik ke thinkingnya dulu gitu ya. Sebenarnya Boleh, thinking boleh. itu apa sih gitu kan. Jadi kita pertanyaan, kira-kira ubur-ubur overthinking nggak ya? Kita jadi mikir kayak gitu juga kan ya. Termasuk Doraemon overthinking nggak ya? Nah gitu kan, kira-kira kita Ya. mikir kayak gitu. Kita punya kucing di rumah, kucing overthinking nggak ya? Kayak gitu kan. Nah, Hmm. jadi kita jadi melihat kayak gitu. Sekarang gini, thinking itu kan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk hidup sebenarnya kan ya, berpikir. Kayak misalnya nih, kucing mau melompat, dia bakal melakukan kalkulasi tanpa dia sadari tentang ini bisa nggak saya ngelompat ke sana, kayak gitu kan. Ikan Ya. lagi mau ngambil umpan, dia bisa ngitung-ngitung. Termasuk manusia, kita pun juga melakukan yang namanya berpikir. Ya. Tujuannya berpikir adalah untuk antisipasi sebenarnya kan ya. Jadi kalau Ya. misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita jadi antisipasi, kita jadi berpikir. Ya. Overthinking adalah kondisi ketika kita berpikirnya berlebihan, Hmm. sampai-sampai tidak lagi menimbulkan suatu problem solving. Malah dia akan Hmm. menimbulkan masalah lebih lanjut lagi, kayak gitu. Hmm. Biasanya Ya. sih saya kasih Ya. contoh gini mas, misalnya, Hmm. bayangkan ya Mas Aji lagi mau bikin acara di rumah, lagi mau bikin acara untuk undang orang, itu Hmm. makan-makan. Hmm. Nah, kita perlu cemas dong, perlu waspada ya. Kita perlu untuk mikir, wah berapa orang yang bakal datang nih? Kita harus nyiapin makanan berapa banyak, minum berapa banyak, Hmm. tempat duduknya Hmm. berapa. Itu bukan overthinking, itu namanya Ya. antisipasi. Oke? Ya. Hmm. Kenapa? Karena antisipasi itu akan menghasilkan suatu problem solving. Kita akan berpikir Hmm. apa yang mesti kita lakukan untuk memenuhi itu. Nah, Ya. overthinking terjadi kalau misalnya nih, udah nyiapin itu semua, terus kita mikir, aduh gimana ya kalau nanti makanannya nggak enak? Gimana ya kalau pada nggak datang? Nanti Hmm. gimana ya kalau pas hari H hujan gitu. Nah, Hmm. karena dengan berpikir seperti itu nggak menyelesaikan masalah, nggak memunculkan Hmm. problem solving, malah menimbulkan problem lebih lanjut lagi. Biasanya Hmm. sih untuk membedakannya gini aja, coba kita tanyakan ke diri sendiri, lu Hmm. bisa apa sekarang gitu? Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau Hmm. masih ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, berarti sifatnya masih antisipatorik, masih nggak apa-apa. Contoh kayak tadi kan, Hmm. gimana ya kalau makanan nggak enak? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita misalnya pilih vendor yang udah kita kenal atau yang mungkin Hmm. harganya yang cukup oke lah kayak gitu kan. Nah, Hmm. terus gimana ya kalau orang-orang pada nggak datang? Ya udah kita bisa mengingatkan lagi reminder misalnya H-1 ngasih tahu gitu. Itu Hmm. kan yang bisa kita lakukan. Tapi Ya. kalau udah melakukan itu semua kita masih mikir, aduh ini udah aku remind, Hmm. kalau nggak datang gimana ya? Itu kan Hmm. nggak ada jawabannya lagi kayak gitu. Atau Hmm. ini udah pilih nih catering yang paling oke, paling mahal. Kalau ada yang nggak suka gimana ya? Itu kan udah di luar dari kekuasaan kita kayak gitu. Nah dengan Ya. demikian, kalau kita menanyakan sekarang kamu bisa apa dan kayaknya kita nggak menemukan jawaban untuk hal tersebut, ya kayaknya memang udah waktunya untuk tidak memikirkan itu. Waktunya untuk Nah. pikirkan lagi Ya. apa yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Hmm. Hmm. Tapi tadi sempat ada satu hal menarik yang kamu katakan bahwa semua makhluk hidup itu thinking, melakukan kegiatan think, berpikir. Mm-mm. Kucing, ikan, manusia. Nah, kalau tumbuhan berpikir nggak sih, Dok? Oke, ini adalah pertanyaan yang susah Ini ya karena kan pertanyaannya, iya, iya. yes, Ini tapi ini pertanyaan pertanyaan menarik yang sekali loh. agak wawibu ini, pertanyaan yang Hmm. tidak bermanfaat tadi. Hmm. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau jawab secara serius ya, tumbuhan itu Iya. bergerak, itu kan pasti gitu. Tumbuhan itu bergerak. Oh. Artinya gini, ketika kita tanam suatu tumbuhan, terus ada cahaya di sebelah kiri, dia kan mengikuti ke sebelah kiri. Artinya kan tuh dia Ya, bergerak. Dia bergerak. bergerak secara aktif kayak gitu kan. Hmm. Tapi untuk masalah berpikir, nah itulah karena berpikir itu kan sesuatu yang tidak tampak. Oke? Hmm. Yang Hmm. nampak adalah kata-kata dan aksi kita.
Inilah yang membuat kita tidak bisa tahu apakah tumbuhan itu berpikir atau enggak, karena tidak ada kata-kata dan tidak ada aksi yang dihasilkan oleh dia. Kayak gitu. Termasuk di diri kita ya, termasuk diri kita manusia ini ketika kita berpikir, kita kesulitan menakar pikiran kita. Karena kan tadi kan obrolan kita, kamu katakan bahwa overthinking ini adalah berpikir yang kebablasan gitu. Makanya disebut over kan. Kita sendiri juga kebingungan. Bagaimana menakar, mengukur pikiranku sudah kebablasan atau belum. Tadi ada satu tanda atau indikasi yang kamu katakan bahwa ya kalau sesuatu itu sudah tidak bisa kamu lakukan, kebablasan itu kita tidak ada kayak alarm, kayak ada kepekaan. Oh ini aku udah kebablasan. Tapi tadi ada satu hal menarik bahwa kamu katakan kalau memang itu sudah di luar kemampuanmu, berarti itu sudah termasuk kategorinya adalah itu overthinking, gitu ya. Betul. Nah, tapi kenapa kita overthinking? Nah ini kan sebuah obrolan yang memang saya sengaja mengajak melihat overthinking itu dari sudut pandang root cause-nya gitu. Karena ketika kita tahu nanti root cause-nya, memahami overthinking, semakin dekat, semakin kita bisa PDKT dengan overthinking, maka kita akan lebih bisa berdamai dengan overthinking kan. Nah, kenapa dok kita overthinking? Kenapa orang bisa mengalami overthinking itu? Ternyata kalau saya setelah mempelajari itu, ini paling gampang dijelaskan dengan filosofi Stoa, Stoicism. Gitu kan? Jadi mungkin buat teman-teman yang walaupun udah pernah ada dengar, nggak apa kita bahas lagi. Stoicism atau Stoa adalah suatu filosofi dari zamannya dulu sekali gitu, zaman-zamannya Plato, Aristoteles gitu, di mana konsepnya adalah seperti ini, konsep utamanya. Di dunia ini tuh cuma kebagi menjadi dua hal, yaitu hal yang bisa kita kendalikan, hal yang dalam kendali kita artinya, dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang di luar dari kendali kita. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah untuk fokusnya hanya ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, ubahlah yang bisa kita kendalikan, dan terimalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Oke? Nah, dengan demikian, sebenarnya overthinking adalah kondisi ketika kita mungkin salah melihat konsep ini. Misalnya, hal ini bisa kita kendalikan, bisa kita ubah, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kita kepikiran gitu kan terus-menerus. Atau sebaliknya, hal ini tidak bisa kita ubah, nggak bisa kita kendalikan, tapi kita berusaha keras untuk mengendalikan tersebut. Kita balik ke contoh tadi ya, tadi kita ngebahas tentang misalnya mau bikin acara pesta di rumah. Tentang tadi, misalnya kita berpikir tentang, oke, saya mau ngitung deh berapa jumlah orang yang datang, misalnya ternyata ada 100 orang. Terus kita mikir, aduh gimana kok tiba-tiba datang orang lebih ya, kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya kita masih bisa antisipasi, yaitu yaudah siapin makanan lebih 10%. Tapi kita nggak melakukan itu. Jadi kan kita tidak mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bisa dalam kendali kita. Bisa kita kendalikan. Ini bisa bikin overthinking. Karena kan dia kecemasan. Udahlah, kayaknya pas lah 100, tapi kalau lebih gimana ya? Udahlah, nggak apa-apa. Itu kan nggak tenang rasanya. Dan sebaliknya tadi, hal yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya tentang, aduh orang-orang pada datang atau enggak ya? Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita berusaha keras untuk mengendalikan itu. Akhirnya kita kepikiran gimana ya caranya untuk mengendalikan orang-orang ini biar bisa datang, kayak gitu. Jadi, itulah kalau saya lihat, yang terutama adalah tadi itu. Tentang gimana otak kita salah untuk mengenali yang mana yang bisa dikendalikan dan yang mana yang enggak. Dan sebenarnya kalau mikir gampangnya, yang bisa kita kendalikan tuh cuma dua kok. Cuma pikiran sama perilaku kita. Udah itu aja. Tapi dari penjelasanmu tadi ada semacam hole. Overthinking yang sebenarnya adalah ketika kita berusaha mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Bener kan? Yes, utamanya itu. Utamanya itu kan. Tapi ada kalanya orang udah merasa kayak, aku overthinking loh, gitu. Padahal sebenarnya itu masih dalam kategori dia bisa mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Yes. Ya kan? Kayak tadi contohnya dari kamu adalah mengantisipasi ada kenaikan jumlah tamu. Itu kan sesuatu dikategorikan itu sesuatu yang bisa dikendalikan kan sebenarnya. Dengan antisipasi, dengan menambah, ya kan? Dan itu memang perlu kita lakukan karena itu masih dalam kategori bisa kita kendalikan. Betul. Ya, kan? Ya, kita sebagai manusia jangan terus langsung ya udahlah pasrah aja, biarkan semesta biarkan semesta menyerahkan ke semesta. Itu kan sesuatu yang blunder juga kan, sesuatu yang tidak sehat juga kan. Jadi betul, Mas. Overthinking yang sebenarnya adalah ketika kita sudah terlalu memikirkan, sudah terlalu mengendalikan apa yang sebenarnya tidak kita kendalikan. Betul. Ya, di luar itu mungkin hanya kitanya saja yang kurang tangguh ya. Dan ada juga begini, kayak tadi kan misalnya kita udah tambahin 10% nih dari tamu yang bakal datang.
terus masih kepikiran, aduh gimana ya kalau kurang. Itu kan juga sebenarnya ada konsep tentang merasa cukup, feeling enough. Itu Ya. sesuatu yang penting juga. Karena banyak juga kalau saya lihat ini juga dari pengalaman dengan klien-klien, cukup banyak ya pasien-pasien yang akhirnya dalam sehari-hari terapi itu saya mengajarkan mereka untuk merasa good enough, untuk merasa konsep ya udah cukup bagus kayak gitu. Karena tadi seorang anak misalnya mendapatkan nilai 8, udah bagus tuh. Lihat teman-temannya yang lain pada 8,5, 9, terus dia kepikiran, aduh saya ini nggak pinter ya seperti yang lain-lainnya. Nah, itu kan memang apalagi mungkin orang tuanya yang mengajarkan bahwa, iya nih kamu harusnya bisa kayak teman-teman kamu. Nah, gimana kalau kita sebagai orang tua nanti di masa depannya, cobalah untuk kita mengajarkan konsep good enough kepada anak-anak kita. Bahwa it's okay, kamu dapat 8 itu tuh sudah bagus kayak gitu. Dengan demikian, dengan konsep yang cukup seperti itu, ya semoga mereka pun thinkingnya cukup gitu, nggak overthinking jadinya. Enough thinking mungkin, moga-moga kayak gitu. Enough thinking ya. Sepakat sekali. Kenapa aku sepakat banget? Karena akhir-akhir ini memang aku juga kayak benar-benar berniat untuk belajar merasa cukup. Itu sesuatu yang sangat mewah ya bro ya. Di zaman sekarang merasa cukup itu kayak sebuah hal yang keren banget sih menurutku. Kayak merasa cukup itu karena kan sejak kita kecil kayak ada gemburan untuk sukses itu tadi ya. Yang obrolanmu dengan aku kan ngomongin soal kesuksesan. Sebelum usia 100 tahun kan. 100 tahun. Sedangkan standar sukses sendiri kan blur lah gitu. Sehingga kita manusia dituntut untuk kayak selalu di atas rata-rata. Ya memang ada baiknya sih, tapi ada juga sisi nggak sehatnya adalah terlalu menuntut diri kita untuk selalu di atas rata-rata itu akan bikin kita overthinking kan? Betul. Karena tadi sebagus-bagusnya kita berusaha ya, kalau misalnya ya pasti kan ada orang yang lebih bagus lah daripada kita. Merasa cukup itu artinya ketika melihat demikian kita akan mensyukuri bahwa saya sudah mencapai sejauh ini dan masih ada orang yang lebih bagus daripada saya. That is good enough. Tapi buat orang yang overthinking kan, wah dia udah nyampe sana berarti saya harus nyampe sana juga kayak gitu. Kata-kata seperti harus itulah yang jadi berbahaya kayak gitu. Ketika banyak orang berlomba untuk menjadi manusia yang luar biasa, kita yang belajar untuk menjadi manusia biasa ini malah luar biasa gitu. Ya kan? Karena kan jadi ada anomalinya, ada sesuatu yang berbeda kan. Nah, pembicaraannya berlanjut ke ini bro, overthinking itu di masa sekarang, di masa pandemi. Overthinking apa yang terjadi bro? Yang banyak justru tentang masa depan ya. Namanya overthinking sih hampir pasti dia berhubungan dengan masa depan itu. Yang banyak kalau di masa adalah nanti tentang karir selanjutnya, tentang mungkin kapan bisa untuk kembali aktivitas normal lagi. Buat beberapa teman-teman yang merencanakan pernikahan misalnya, itu pun jadi overthinking juga kan. Gimana nih ini resepsi gitu kan, udah bayar gedungnya nggak bisa dimundurin kayak gitu. Jadi akhirnya berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, untuk kayak gitu yang kembali kita kasih tahu adalah tadi apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, ketika kita nggak bisa mengubah lingkungan kita nggak bisa mengubah semua yang ada di dunia ini, yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap situasi tersebut. Gitu kan? Jadi makanya kan kita ngajak lagi untuk ingat bahwa ya menikah itu bukan resepsi gitu. Jadi kalaupun misalnya mentok-mentoknya tidak ada resepsi, ya udah nggak apa-apa. Menikahlah dulu. Mungkin resepsinya bisa nyusul. Nah itu kan gimana artinya kita tetap nggak mengubah lingkungan. Yang kita ubah adalah respon kita terhadap lingkungan itu. Kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri bro, overthinking apa yang kamu rasakan? Tentu saja kan bukan masalah pernikahan kan, karena kamu sudah menikah, ya kan? Makanya itu nanti bisa ramai nanti ya kalau ngomongin. Nah, kalau pernikahan itu kan lebih ke contoh orang lain. Kalau kamu sendiri ngalamin overthinking apa di masa pandemi ini? Kalau yang pasti utamanya Mas ya, gimana juga sebagai orang kerja kan, income pasti akan kena dampak juga. Kayak gitu. Walaupun kemarin di IG Live saya bersama Nago, saya bilang bahwa uang bukan segalanya, saya bilang juga bahwa manusia tetap butuh uang, kayak gitu kan. Gimana juga kita hidup di society gitu. Dan nah sekarang adalah gimana dengan kondisi seperti itu, kan dengan kondisi yang income menurun ini, kayaknya hampir semua orang kan kena ya, kena damage-nya itu. Nah, kita mempersiapkan, kayak tadi, suatu saat di masa depan, kita yakin bahwa pandemi ini akan selesai. Yang saya lakukan sekarang adalah tadi gimana dengan masa-masa ini ketika saya nggak bisa dapat income secara yang wajarnya, ya kita melakukan kayak gini kan untuk self branding, kita mungkin berikan edukasi dengan harapan ketika pandemi ini selesai orang-orang jadi sudah punya harapan, udah punya
saya kayaknya butuh nih untuk ketemu Ya. nih, entah ketemu dengan Mas Aji atau ketemu dengan psikolog atau ketemu dengan psikiater kayak gitu kan. Jadi kita mempersiapkan ke situnya. Nah, itulah Ya. yang saya lakukan saat ini. Tapi dulu waktu awal-awal, abis-abisan Mas, kepikiran banget gitu kan. Kayak, Iya, iya, iya. waduh, sekarang sih enak bisa ngomong kayak gini kan. Dulu waktu Iya. awal-awal tuh, waduh, gimana nih pasien-pasien pada nggak mau datang, Iya, ketemu pasien iya, juga kita jadi bener-bener. takut gitu kan ya. Iya. Ya Itu itulah kita 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, bulan sekitar. Maret itu yang benar-benar mulai kenanya itu kan. Hmm. Nah, dan itulah kan saya mengajak diri sendiri untuk berpikir juga apa yang bisa kita kendalikan dalam kondisi seperti ini. Dan Iya. ternyata ya syukurnya jadi lebih damai kayak gitu kan, jadi lebih tenang. Karena saya memilih pertarungan yang bisa saya jabanin kayak gitu. Ya, dan ternyata kamu sebagai psikiater pun juga mengalami overthinking juga gitu. Karena kadang kan ada semacam stigma untuk psikolog, psikiater, praktisi kesehatan mental itu kelihatannya itu bebas dari overthinking, tidak mungkin cemas dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap manusia kan. Mungkin menjadi inti dari obrolan kali ini adalah meskipun tadi ada beberapa yang sudah kamu sampaikan secara tersirat maupun secara langsung, tapi mungkin biar teman-teman lebih bisa memahami, pertanyaan adalah gimana sih sebenarnya caranya dok untuk mengatasi overthinking? Oke. Kalau biasanya yang saya lakukan ke diri sendiri ya adalah begini, saya akan mencoba untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa kita lebih menderita dalam pikiran dibandingkan dalam kenyataan. Jadi overthinking itu adalah tadi skenario-skenario yang kita bikin dalam kepala kita, yang mungkin terjadi, mungkin juga enggak. Dan kalaupun misalnya ya dengan kayak gini terus mikir, ya iya dok, tapi saya udah mikirin kan ini buruk nih, misalnya ya kalau nanti ini gimana, nanti kok ini gimana. Nah, biasanya tahap kedua adalah selain tadi kita menyadari bahwa kita lebih menderita dalam pikiran sendiri dibandingkan dalam kenyataan. Tahap keduanya adalah kalaupun kejadian, terus apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita selalu mengembalikan lagi ke hal yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Ya. Sebagai contoh nih misalnya, saya itu beberapa waktu lalu ya pernah lah harus menghubungi ketua RW kayak gitu. Simpel kan? Tapi saya merasa takut sama ketua RW ini karena saya belum pernah ketemu ketua RW ini sebelumnya kayak gitu. Terus begitu ngeliat kan kayaknya ini orangnya galak nih gitu kan. Jadi saya menunda-nunda untuk menghubungi. Padahal saya cuma perlu untuk ngomongin tentang ya pokoknya laporan tentang keluargaan kayak gitu kan ya. Jadi saya menunda-nunda karena dalam pikiran saya, aduh nanti kalau gua menghadap kamu siapa, nggak pernah kelihatan, tahu-tahu sekarang minta surat kayak gini ya, ada kan pikiran kayak gitu. Itu beneran saya tunda selama berhari-hari cukup lama itu sampai akhirnya satu hari udahlah nekat aja hari ini saya beranikan untuk message dia. Ternyata Mas Aji, saya udah pernah menghubungi dia 3 bulan yang lalu kayak gitu. Lupa tapi. Makanya saya lupa karena udah lama kan, dan pas saya lihat lah orangnya baik gitu, responnya baik banget. Dan pas saya message pun responsnya baik juga. Nah sekarang itu kan bukti bahwa kita lebih menderita dalam pikiran kita dibandingkan dalam kenyataan kayak gitu. Nah itu tadi bukti bahwa oh ternyata orangnya nggak seburuk yang saya pikirkan. Kalaupun misalnya terpenuhi skenarionya ya bahwa orangnya beneran marah-marah, kamu siapa gitu, udah nggak pernah ketemu, tahu-tahu langsung minta surat gini, apa yang bisa kita lakukan? Ya misalnya mungkin kita, oh ya minta maaf Pak, sekalian Pak mungkin saya mau silaturahmi, kapan bisa ketemu? Kan kembali lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Ya, kalaupun yang kita lakukan itu tetap nggak memperbaiki keadaan, tahap berikutnya adalah, kalaupun tadi yang kita udah minta maaf, terus kita mencoba untuk silaturahmi, masih dia marah-marah juga, kita jadi belajar bahwa oh ada yang seperti ini juga, kayak gitu kan. Jadi belajar bahwa oh mungkin ini karena menunda-nunda jadi seperti ini. Nah kita jadi lebih waspada lagi. Akhirnya semua yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia kalau kita melihat itu sebagai paradigma belajar, Mas. Nah, paradigma belajar ya. Jadi ternyata pikiran ini lebih mengerikan daripada kenyataan gitu ya tadi. Oleh karena itu kita perlu kayak fokus ke hal yang bisa kita kendalikan dan tumbuhkan paradigma belajar bahwa ketika kalaupun skenario pikiran itu memang benar terjadi, gimana pun juga kan ya what next gitu. Apa yang harus kita lakukan setelahnya. Betul sekali. Ya. Dan kalau kita bawa tentang konsep mindfulness ya Mas ya, penderitaan itu kan sebuah judgment yang kita berikan. Kan kita bisa bilang bahwa semua hal itu hampir semuanya adalah netral. Tapi otak kita yang memberikan judgment, ini orangnya galak atau enggak, susah atau enggak, gitu kan. Itu adalah judgment kita. Makanya kan dalam mindfulness kita diajarkan untuk untuk non-judgmental kayak gitu. Ya, paling tidak mengurangi judgment ya. Mengurangi judgment kita. Kita diajak untuk berjarak dengan pikiran kita sendiri.
Ya. Makanya selaras dengan apa yang kamu katakan bahwa ya yang bikin kita menderita itu seringkali adalah pikiran kita, dengan melatih diri kita berjarak dengan pikiran kita, hanya menjadi pengamat pikiran kita, maka overthinking itu akan mereda gitu. Baik. Kalau kamu kan sering juga menyapa teman-teman di Twitter ya, terutama ya, sobat overthinking kan ya, sobat overthinking. Ya. Ada sebagian teman-teman yang overthinking itu kayak punya pembelaan begini, bro. Gimana pendapatmu? Itu pembelaannya adalah selama ini memang benar kok, apa yang aku pikirkan itu memang benar terjadi. Gitu. Pernah nggak? Kamu pernah mengalami atau mendengar kata-kata itu kan? Sehingga mereka kayak ya memang seharusnya overthinking karena pikiranku ini seringkali benar kok gitu. Gimana menurutmu, bro? Nah, jadi kita hati-hati dengan kata-kata kita ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngikutin ini, saya mengajarkan teknik CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah. Sebelum aku lanjutin, biar teman-teman tahu, pendekatan psikologi, pendekatan pemulihan batin itu kalau yang aku pelajari kan lebih ke mindfulness. Cuma belum tentu benar juga. Mindfulness ini belum tentu benar, belum tentu nyaman juga buat banyak orang. Nah, kalau Dr. Andre ini, aku kenal dia itu mempelajari CBT ya, Dok ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa dibagikan sedikit terkait hal itu. Dan terkait dengan overthinking tadi, juga ada orang kan kayak overthinking terhadap pasangannya gitu, Dok. Overthinking terhadap pacarnya, lalu dia merasa bahwa, lah bener kan, aku udah curiga dia selingkuh. Aku sudah curiga dia udah ngechat sama seseorang dan beneran terjadi kan gitu. Nah, itu yang jadi pembelaan untuk overthinking gitu. Gimana, Dok? Baik. Jadi kalau CBT itu ya Cognitive Behavioral Therapy. Kognitif itu artinya pikiran. Behavioral artinya perilaku. Jadi ini adalah sebuah terapi di mana kita mencoba untuk mengenali ya pikiran dan perilaku kita. Untuk pikiran terutama yang kita kenali adalah ketika terjadi namanya cognitive error, yaitu pola-pola pikir yang salah. Dari mana kita tahu? Tadi kan di awal ya, buat yang ikutin dari awal kita bilang bahwa kita tuh nggak bisa mengobservasi pikiran dari luar. Tapi kita bisa mencoba untuk melihat ada loh kata-kata berpola. Misalnya tadi, selalu. Pikiran saya tuh selalu benar. Pasti kejadian. Insting saya tuh pasti gitu. Atau, ya kan dia ini selalu selingkuh. Dia ini udah selingkuh, pasti dia akan selingkuh lagi. Kayak gitu. Jadi, pola-pola seperti itu, sebenarnya kita melihat kata-kata words-nya itu. Dengan mengenali kata-kata tersebut, kita mencoba untuk mengubah dengan kata-kata lain yang lebih adaptif. Misalnya, selalu kita ubah menjadi hari ini. Atau kadang-kadang. Misalnya kita bilang, ya nih, gue kalau keluar rumah selalu sial. Atau kita bisa bilang, waduh, hari ini saya sial waktu keluar rumah. Sesimpel itu aja. Karena kata selalu itu mengindikasikan cognitive error ya, berarti? Betul. Karena gini, ketika kan bisa terjadi suatu mental blocking. Bayangkan ya, kalau misalnya kamu setiap kali berenang, langsung kepikiran, waduh, saya pasti tenggelam. Kita nggak akan mau mencoba untuk berenang. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berpikir yang ininya bahwa realistis, bertenggelam itu sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau saya mengambil precaution, kayak misalnya pakai pelampung, ada orang yang ngeliatin, kalaupun tenggelam, pasti bisa ditolong kok. Kayak gitu. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, sekarang, overthinking sebenarnya terjadi dengan adanya cognitive error itu juga. Contoh ya, ada yang namanya jumping to conclusion. Misalnya, jumping to conclusion itu, kita dengan data-data yang nggak lengkap, kita langsung ngambil kesimpulan. Misalnya nih, ada orang lagi kita message, terus dia cuma balas singkat, ye, gitu doang. Terus kita mikir, aduh nih pasti nggak suka nih sama gue nih, pasti dia marah nih. Itu kan dengan data yang sederhana ya, padahal bisa jadi lagi nyetir orangnya kan, lagi buru-buru atau lagi sibuk kayak gitu. Nah, itu kan yang membuat kita jadi overthinking, yang kayak, aduh, pasti dia lagi kesel sama saya. Gimana kalau begini-gini? Nah, dengan tadi kita berjarak sama pikiran kita mengobservasi pikiran kita, atau dalam istilah kerennya kita bilang metakognisi, yaitu kita mengenali tentang berpikir sendiri. Gitu. Metakognisi itu istilah yang kami pakai di neuroscience ya gitu. Ketika kita menyadari, oh ya ini saya lagi berpikir gini, ini saya lagi overthinking, ini saya lagi what if skenario kayak gitu. Atau tadi tentang pacar ya, tentang kita kemarin dengan Nago bahas tentang insecurity ya, kan itu juga erat ya, insecurity dengan overthinking itu, ya kan? Kayak misalnya kita berpikir, waduh, saya harus sukses seperti yang lain-lainnya.
saya pasti dipandang rendah oleh orang-orang lain. Itulah yang membuat kita jadi overthinking. Dan gimana mengubahnya? Ya kita melihat tadi, saya alangkah baiknya kalau saya sukses. Dan kalau buat saya sukses, mungkin nggak harus sama dengan orang-orang lain gitu kan. Tapi sukses itu ada masing-masingnya. Atau saya pasti dipandang rendah sama orang. Kita bisa melihat, ya mungkin orang ini memandang saya rendah. Tapi bukan berarti semua orang berpikir seperti itu. Oke? Jadi, tetap realistis. Kita nggak positive thinking, oh nggak kok ini orang baik, dia nggak akan memandang saya rendah. Karena kenyataannya ada orang-orang yang seperti itu kan. Nah, jadi kita nggak mencoba mendinai perasaan tersebut, kita mau welcome dan kita mengobservasi perasaan tersebut, pikiran tersebut, dan ya udah kita lepaskan ketika sudah selesai. Poin penting dari obrolan itu tadi adalah dengan pendekatan CBT kita mengenal ada yang cognitive error ya, Dok ya. Dan cognitive error itu terwujud dalam kata-kata yang kita gunakan. Beberapa di antaranya adalah selalu, ya, pasti, atau ya jumping to conclusion tadi kan. Dari data yang sangat terbatas kita udah menyimpulkan. Seperti tadi aku juga ngepost di feedku, Dok, tentang anak bungsu, anak tengah, anak sulung. Intinya adalah kamu itu anak keberapa dari berapa bersaudara gitu. Dan ada beberapa teman yang menggeneralisasi. Jadi kayak bilang bahwa anak bungsu itu selalu, ya, ya kan, anak sulung itu selalu begini, itu kan generalisasi kan. Betul. Ya. Atau ada juga yang bilang selama ini aku sebagai anak tengah itu nggak ada momen nyenenginnya gitu. Padahal kan itu bisa jadi ada perkecualian di pemahamannya dia gitu. Makanya mungkin kalau di obrolan bisa ditanyakan, emangnya memang beneran nggak ada gitu kan? Ya kan? Betul sekali. Kadang kita langsung memukul rata bahwa ya memang selama ini nggak ada momen yang mengembirakan kok gitu. Dan memang orang itu kecenderungan begitu ya, Dok ya. Maksudnya kayak betul sekali. Kayak menganggap diri sebagai korban yang sangat menderita gitu. Dan ini ya, kalau saya jadi teringat tadi kan kita ngebahas tentang tapi feeling saya bener kok, makanya kan saya overthinking gitu. Kita perlu lihat gini, bahwa di dunia ini tuh banyak kejadian terjadi, tapi otak kita akan menangkap sesuatu yang benar-benar tuh kayak menstimulasi otak. Misalnya nih, kita punya feeling, aduh hari ini gue bakal jatuh nih, hari ini gue bakal jatuh, tapi nggak jatuh-jatuh. Suatu hari, random, tiba-tiba dia jatuh, pikir, tuh bener kan saya jatuh, udah saya feeling nih. Nah, gimana dengan hari-hari lainnya? Itu pun ada istilahnya filtering on the negatives kalau kita istilahnya. Jadi kayak kita seolah-olah hanya memfilter yang negatifnya aja. Kayak tadi kan, ya nih pasangan saya tuh bener kan dia lagi message cewek lain. Padahal berkali-kali message-nya itu tentang kerjaan. Ini pun kebetulan misalnya ternyata message-nya cewek lain tentang kerjanya juga kayak gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengenali pola-pola pikir itu. Nah, ini menjelang akhir obrolan kita, Bro. Itu feelingku jatuh dan ternyata ketika jatuh langsung membenarkan. Lo bener kan? Aku sudah memikirkan bahwa aku akan jatuh dan jatuh, tapi tanpa menyadari momen-momen lain yang tidak jatuh gitu. Itu kan kayak permainan ini. Kamu pernah nggak main gini? Mungkin teman-teman juga nggak tahu pernah atau enggak ya. Jadi kayak misal naik mobil, terus sama temen di satu mobil bilang, nanti kita niatin misal mobil warna kuning gitu. Dan tiba-tiba langsung bermunculan itu mobil-mobil warna kuning gitu. Betul. Ya kan? Padahal momen-momen sebelumnya yang itu tidak terjadi, tidak kita perhitungkan kan? Betul. Ya. Demikian juga kayak kita berpikir sesuatu dan itu pasti benar akan terwujud. Dan kita mengiyakan bahwa oh iya ya benar ya, bahwa ketika kita berpikir sesuatu, berpikir positif misal, maka itu akan terjadi. Padahal itu kan kita juga perlu memperhitungkan momen-momen lain yang tidak terjadi kan? Betul sekali. Ya kan? Karena kembali banyak banget hal di luar ini di luar dari kita yang tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Jadi kalau tadi makanya kan kita bilang berpikir positif itu nggak selamanya baik juga ya kan? Kalau misalnya berpikir positif, misalnya nih saya positive thinking banget bahwa saya kebal, saya nggak bakal kena corona gitu. Kan positive thinking kan? Tapi kalau saya kena, itu malah bakal kena damage banget. Aduh, padahal gue udah mikir, gue bakal kebal gitu. Jadi kita berpikirlah secara realistis.
Nah, tapi Ya, pikiran kenapa, Bro? Pikiran kok sering sekali itu tadi, bukan sering, tapi punya kecenderungan untuk filtering apa tadi? Negatif, apa? filtering on the negative. Nah, Untuk negatif. karena itu ya Kenapa? mungkin kalau kita melihat naturnya manusia kali ya, alamiahnya manusia kan. Sebenarnya Atau itu karena kan ini ya, Bro, kita ya? cara kita Atau karena otak kita mau menghemat energi ya kelihatannya. salah satunya gitu. Jadi kayak tadi Hmm. kan untuk survival manusia ya, Hmm. kita itu akan ini deh. Misalnya ya, saya waktu itu pernah satu hari ya, lagi lari pagi kayak gitu. Terus tahu-tahu di jalan itu kan saya lari sekitar pagi banget jam 5-an pagi gitu. Tahu-tahu di jalan tuh saya melihat benda meliuk gitu, tapi diam. Hmm. Yang terjadi adalah saya langsung Meliuk kaget, tapi saya diam. langsung iya, Gimana tuh, maksudnya Bro? Meliuk tapi diam. bentuknya begini. Bentuknya belok. Oh, gitu. Oke, belok. Nah, Tapi tapi diam. diam di tanah. Wow, oke. Ya. Ngeliat itu, saya langsung kaget, langsung lari. Itu langsung, ya emang lagi lari sih ya, tapi Iya. langsung lari lebih kencang lagi, lompat. Karena kenapa? Otak saya berpikir itu ular, ya kan? Hmm. Nah, padahal pas saya lihat lagi, bukan ular, ternyata itu cuma kayak tali rafia gitu, yang gulung seperti itu. Tapi Ya. tadi, ya, overthinking terjadi karena otak kita memang mau menghemat energi untuk survival. Kalau saya pas lari terus mikir, apa ini benda ini seperti ular, tapi kok tampaknya bukan ular, karena ada ular di daerah sini, dan kayaknya diameternya terlalu kecil untuk menjadi seekor ular. Kelamaan otak kita. Yang, Iya, iya, iya. yang kita mikir adalah bahaya, langsung lompat, kayak gitu. Nah, ini juga yang tadi terjadi. Kenapa kita jadi overthinking? Karena tadi, kita pengen survive pada dasarnya gitu. Survival sebagai seorang manusia. Nah, yang kita perlu adalah menyadari bahwa memang manusia perlu untuk survive, tapi bukan berarti semua kondisi, semua waktu, semua tempat, kamu perlu untuk survive sampai segitunya. Kayak gitu. Benar. Karena Ya kan? kalau dulu kita responnya adalah fight or flight-nya itu berhadapan dengan beruang, berhadapan Betul. dengan harimau gitu kan. Sedangkan sekarang kita berhadapannya kan tidak dengan beruang, tidak dengan harimau. Kita berhadapannya dengan atasan di kantor atau mungkin dengan pasangan, dengan orang rumah, orang tua dan sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya tidak sebahaya ketika berhadapan dengan harimau dan beruang gitu kan. Betul. Tapi otak kita kan nggak bisa membedakan itu. Yang kita anggap bahwa ini berbahaya buat nyawa kita, ya udah itu kita melihat orang nggak suka, aduh nih pasti berat nih hari ini. Langsung kayak gitu kan, langsung kita mau menghindar, langsung udahlah nggak usah ngomong lah, ntar kalau ngomong berantem kayak gitu. Ya, jadi kita jumping to conclusion bahwa pasangan kita itu adalah harimau gitu, yang mau menerkam kita, atau beruang yang mau mencakar kita gitu kan, yang mau melukai kita. Itu yang perlu kita sadari sih. Dan menarik sekali sih, awesome kali ini obrolan sehat mental sama Dokter Andreas. Tapi sayangnya waktu sudah mulai mendekati akhir, Bro. Sayang sekali ya. Ya, mungkin ada satu gambaran, Bro, kalau misal overthinking itu dibiarin gitu, kira-kira gimana, Bro? Oke. Kalau biasanya saya menjelaskan overthinking itu kepada teman-teman dengan kayak gini. Bayangkan kamu lagi nyetir mobil atau kamu lagi nyetir motor. Oke. Overthinking itu kayak kamu gaspol. Gitu kan. Jadi banyak orang yang merasa kayak tadi, ya saya overthinking nggak apa-apa dong, kan bagus biar saya mikirin semua kemungkinan yang bakal terjadi. Itu sama aja kayak kita bilang, ya bagus dong saya ngegaspol, kan biar cepat nyampe kayak gitu. Tanpa kita sadari bahwa dalam perjalanan itu kadang-kadang ada orang nyebrang yang kita harus slow down. Ada belokan di mana kalau belok sambil ngegaspol yang ada kita malah nabrak. Jadi nggak ada salahnya kita sesekali mencoba untuk meredakan pikiran kita, untuk menenangkan, untuk slow down. Nggak ada salahnya kok untuk kayak gitu. Meditasi misalnya itu kan ngebantu banget juga kayak gitu. Atau kayak tadi, mencoba untuk mendrop ya kayak, nggak ada ini kayak emang terlalu jauh untuk terjadi, ya udah saat ini saya nggak mikirin itu dulu. Nggak apa-apa kok untuk seperti itu. Ya, karena memang ada waktunya kita bakal belok. Kayak gitu kan. Ya. Kalau teknik CBT, apa yang bisa dilakukan teman-teman secara simpel? Mengganti katakan itu tadi? Ya, menyadari dulu. Jadi menyadari kata-kata yang sering berulang. Kalau buat teman-teman yang sobat overthinking ya, mungkin what if, yaitu gimana kalau. Oke? Gimana kalau saya dimarahin? Gantilah dengan gimana kalau enggak. Gitu. Dan cara buat tahunya ya kita lakukan kayak gitu kan. Dan sadari bahwa, oke, saya akan coba lakukan ini, dan mungkin emang pikiran saya lebih membuat saya menderita dibandingkan kenyataan. Kita lebih menderita dalam pikiran dibandingkan dalam kenyataan. Udah gitu aja untuk latihan-latihan awal. Oke. Untuk menutup awesome kali ini, mungkin ada 1-2 kalimat buat teman-teman
terkait overthinking ini, Bro? Saya jadi malah kepikiran gini, waktu itu ada beneran nih, ada pasien datang gitu kan, terus kita diskusi tentang overthinking, dan dia menolak gitu, kayak, enggak, saya rasa enggak, saya nggak overthinking gitu kan. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu berpikir yakin bahwa kamu nggak overthinking? Dia bilang gini, gimana kalau saya nggak overthinking? Gimana kalau orang-orang lain yang underthinking? Gitu. Itu baru saya menemukan, ada ya istilah seperti itu. Underthinking ya, bagus. Underthinking. Dan mungkin step pertama adalah kita mengakui dulu ya, kita menyadari bahwa kita mungkin memang butuh untuk bereksperimen dengan hal baru, kita mencoba hal-hal baru, kayak gitu kan. Ya kayak tadi, kalau dia berpikir, enggak, saya nggak overthinking, orang-orang lain yang underthinking, ya dia akan mencoba untuk berubah. Padahal kondisi itu udah membuat dia menderita. Nah, buat teman-teman, cobalah untuk sadari dulu, dan mungkin menyadari dan mengakui bahwa, oh ya, pikiran saya memang membuat saya tersiksa sendiri, dan mungkin sudah waktunya kita untuk berjarak dengan pikiran kita, mengobservasi, supaya kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Iya. First-nya adalah mengakui bahwa kita overthinking ya. Dan kita ribet menjalani hidup ini ya karena pikiran kita. Dan itu perlu kebesaran hati sih, Bro ya, untuk mengakui. Betul. Itu ya. Oke, Bro, gitu aja. Ini udah 1 jam. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dan belajar tentang overthinking ya. Dan semoga juga bisa teman-teman bagikan, karena saya dan Dr. Andreas memang berniat untuk terus berbagi tentang kesehatan mental, karena ini PR kita bersama, kita perlu gotong royong. Tidak bisa hanya diserahkan oleh pemerintah, tidak bisa diserahkan kepada psikolog aja atau psikiater aja, tapi kita yuk bareng-bareng gotong royong untuk mengedukasi kesehatan mental ini. Dan tentu saja, kalau memang kamu sudah merasa cukup mengganggu terkait kesehatan mentalmu, tidak usah ragu untuk ke psikolog, ke psikiater, ke profesional. Dan nggak usah nunggu mengganggu juga. Kalau memang kamu sudah pengen gitu, saya ada rasa, gue kepengen ke psikolog, psikiater, atau profesional, ya lakukan aja gitu. Jadi kadang kan muncul pertanyaan, kapan sih harus ke profesional gitu? Ya, tanda pertama adalah kalau sudah mengganggu kesehatan mentalmu. Tanda kedua adalah ya tidak perlu ada tanda. Ya, kalau memang kamu perlu ke psikolog, psikiater, ya lakukan saja. Gitu ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih Mas juga Adi. untuk terima kasih banyak teman-teman semua. Turut mendoakan semoga sehat-sehat. Terima kasih ya, Dok ya. Mas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman sudah nonton Awesome kali ini, obrolan sehat mental bareng saya dengan teman-teman yang saya ajak untuk ngobrol santai, ngomongin kesehatan mental. Setiap hari Jumat ya, jam 8 sampai jam 9. Jumat minggu depan itu akan ada lagi Awesome tentu saja. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Saya selalu terus berbagi tentang menerima kenyataan seapa adanya. Sekali lagi, semoga kita bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat malam, stay safe, stay healthy, dan stay sane.